Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Sudah hampir hari ke-50 dari kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat, yang tepatnya berlangsung di 18 Agustus 2021. Hari ini aku melihat banyak berita, terutama keterangan dari Kombes Pol R.D. Caniago, yang merupakan Kabid Humas Polda Jawa Barat, yang sepertinya memberikan kode bahwa tim penyidik kepolisian sudah mengetahui atau sudah ada beberapa orang yang dituduh atau dugaan. Tapi namanya hukum, keyakinan saja tidak cukup, harus ada minimal 2 alat bukti yang kuat untuk menentukan orang tersebut sebagai tersangka. Itu adalah aturan mainnya, aturan hukumnya. Nah, berbicara mengenai otopsi yang dilakukan Sabtu kemarin, itu adalah untuk mengkonfirmasi sebenarnya, karena dari keterangan Kombes Pol R.D. Caniago, pihak kepolisian sudah ada menentukan ada orang-orang yang tertuduh, tapi tidak bisa serta-merta begitu aja dituduh tanpa 2 alat bukti yang kuat. Makanya dilakukan otopsi kembali untuk mengetahui tentang, pertama adalah penyebab kematian, waktu kematian, dan beberapa hal yang sangat prinsipil di sana. Mungkin kalau kalian melihat beberapa berita yang beredar di luar sana bahwa kita sudah tahu seperti hasil otopsi yang pertama bahwa Amel atau almarhumah Amel ya, itu meninggal dunia di jam 5 pagi di 18 Agustus 2021, sementara sang ibunda itu meninggal 5 jam sebelumnya. Ada beberapa analisa yang akan aku bahas di sini dan juga akan aku sinkronkan dengan keterangan terbaru dari Pak Yosep dan juga Ibu Mimin yang diwawancara oleh TV One mengenai kejadian ini juga ya. Sekarang kita simak dulu bagian pertama dari keterangan di program iNews Kombes Pol R.D. Caniago. Otopsi kemarin ya untuk mencari kesesuaian antara petunjuk, bukti dengan keberadaan korban pada saat itu. Otopsi kemarin untuk mencari kesesuaian antara tertuduh, saksi, itu adalah intinya, antara tertuduh dan saksi. Sebenarnya dari sini kita sudah bisa membaca cukup jelas ya bahwa sudah ada yang tertuduh, tapi seperti kalian tahu tidak bisa menuduh begitu saja. Sebenarnya kalau kita lihat dari banyaknya keterangan dari beberapa saksi yang sering muncul di berbagai media, tapi itu hanya sebagian kecil ya, karena kalian tahu saksi di kasus ini tuh paling tidak ada lebih dari 20-an, sedangkan yang muncul ya nama-namanya seperti Pak Yosep, Yoris, Danu, Pak RT, Pak Ujang, yang mungkin di bawah 10 kan ya, artinya kan ada banyak yang tidak terendus oleh media. Banyak polisian mengatakan bahwa kalau di media massa itu kan sepertinya ada yang cenderung menuduh A, B, C, D, tapi tidak usah khawatir. Pihak kepolisian sangat profesional karena tidak semua apa yang dikatakan saksi di media massa itu linier dengan apa yang ditulis di berita acara pemeriksaan. Kita nggak tahu apa yang ada di berita acara pemeriksaan, tapi kita sudah tahu ada beberapa saksi yang sudah mengatakan seperti dari Pak Ujang ya, Pak RT juga itu sudah menandatangani BAP mereka, yang itu menandakan bahwa mereka sudah selesai nih ya, berita acara pemeriksaannya sudah disumpah dan sudah tanda tangan, dan itu nanti akan dicocokkan, dianalisa dengan keterangan saksi lainnya, kira-kira ada yang match atau enggak. Tidak hanya masalah keterangan saksi, tapi juga ada bukti dari CCTV, karena mungkin aja kalau kita lihat secara analisanya secara simpel aja, ini bukan BAP tapi adalah keterangan di media massa. Ada beberapa saksi yang aku sudah analisa di beberapa videoku sebelumnya. Ada beberapa saksi yang sepertinya memberikan keterangan itu tidak sinkron satu dengan yang lainnya. Ini hanya di media sosial ya, media massa, bukan di BAP, karena aku menduga dan cenderungnya yakin ya, apa yang dikatakan di media massa belum tentu itu sama dengan di BAP, dan polisi pasti akan lebih melihat apa yang ada di berita acara pemeriksaan. Oke, itu adalah yang pertama. Sepertinya dari kepolisian sudah mengetahui ada yang tertuduh, makanya harus dikonfirmasi ulang lagi. Misalnya begini, kayak CCTV begitu kan ya, bisa mensupport. Misalnya, oh saya pulang dari sini jam 9, tapi di CCTV kok tidak kelihatan pergerakannya. Itu menjadi salah satu pertanyaan. Tidak hanya tentang CCTV, tapi juga mungkin ada beberapa bukti yang lainnya yang bisa memberatkan. Misalnya ada keterangan dari bukti-bukti autentik, misalnya seperti DNA, seperti puntung rokok, misalnya seperti Danu, tapi bukan berarti Danu adalah pelakunya, tapi itu adalah contohnya gitu. Bukti-bukti yang tidak bisa disangkal. DNA, sidik jari adalah hasil
sebuah investigasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik. Kita lanjutkan lagi apa yang disampaikan oleh beliau di program iNews ini. Tidak ada kesulitan, ya, tetapi kita memang membutuhkan suatu penyelidikan yang benar-benar detail karena kita mencari tersangkanya. Oke. Tidak ada kesulitan. Sebenarnya Kombes Pol RD Caniago mengatakan hal tidak terlalu sulit, tidak ada kesulitan. Itu bukan hanya kali ini saja, tapi kalau kita cek di jejak digital, beberapa kali beliau mengatakan ini. Dan menurut aku pada saat seorang Kombes Pol mengatakan tersebut, bukanlah jempol belaka, tapi memang benar. Tidak ada kesulitan yang cukup tinggi, tapi memang masalahnya adalah pada saat terjadinya pembunuhan tersebut tidak ada saksi yang melihat, kemudian tidak ada bukti-bukti yang cukup kuat, misalnya seperti sidik jari yang sudah dibersihkan di lokasi kejadian. Itu yang membuatnya sangat membutuhkan waktu lama. Kemudian dilakukan otopsi yang kedua juga karena dari pihak kepolisian aku tangkap di sini sudah mengetahui siapakah yang tertuduhnya, tapi sebelum sampai ke tahapan berikutnya itu adalah menuduh seseorang menjadi tersangka, harus dipastikan lagi, di cross check lagi. Menurut aku ini langkah yang sangat luar biasa karena hukuman bagi si pelaku itu pasti bukanlah main-main ya. Bisa saja hukumannya mati karena pembunuhan berencana. Itu adalah keterangan dari beliau yang menunjukkan bahwa nggak usah khawatir, sebentar lagi akan diketahui siapakah yang tersangkanya. BAP lengkap, tersangka sudah ada, akan langsung menuju ke proses berikutnya, yaitu adalah pengadilan. Beberapa pemberitaan yang mengarah kepada si A, si B, dan sebagainya, tetapi kita berusaha untuk profesional, fokus, ya, sehingga kita untuk menentukan tersangkanya tidak salah orang. Oke. Dari pihak kepolisian mengatakan di luaran sana, yalah sudah hampir 50 hari ini ada banyak berita, baik itu dari sosial media ataupun juga berita media massa, itu ada yang cenderung memberitakan A, B, C, D, dan bahkan ada beberapa pun yang mengklaim A, B, C, D. Tidak usah khawatir, polisi sangatlah profesional dan tidak mungkin serta-merta hanya mengikuti opini publik karena A, B, C, D. Dan kalau berbicara mengenai opini publik, memang kita kan tidak bisa memungkiri, apalagi di channel YouTubeku juga, itu banyak sekali orang-orang yang beropini bahwa Pak Yosep dan Ibu Mimin tuh diduga terlibat dalam kasus ini tuh banyak sekali. Dan hari ini adalah menarik karena aku melihat wawancara terbaru mereka di program TV One. Pertama adalah dari Pak Yosep. Pak Yosep terlihat sangat sedih dan juga terpukul, pastilah ya, karena anak dan istrinya meninggal dunia dan dia pun dijadikan juga sama masyarakat sebagian ya dituduh sebagai pelakunya begitu. Fitnah itu bertubi di mana-mana. Saya itu sampai sebetulnya merasa stres Pak sebetulnya. Dengan tekanan-tekanan itu. Ya sudah, anak istri saya korban termasuk langsung menuduh saya sebagai pelaku. Oke. Pak Yosep wajar sih memiliki stres yang luar biasa karena tuduhan dari masyarakat sebagian yang seperti itu. Tapi juga masyarakat memiliki asumsi seperti itu juga karena mendapatkan beberapa berita, keterangan-keterangan, terutama masalah kayak permasalahan keluarga ya. Itu sepertinya juga menjadi pemicu kenapa banyak orang yang berspekulasi Pak Yosep kemungkinan terlibat di situ karena diketahui hubungannya dengan keluarga besar tidak harmonis, dengan anak pun tidak harmonis, dan banyak orang menduga mengasumsikan bahwa ini adalah motif yang sangat kuat. Tapi kalian juga harus tahu ya guys ya, bahwa ada banyak kejadian pembunuhan di Indonesia ataupun di luar negeri, ternyata motif itu tidak selalu berbanding lurus dengan action. Bukan berarti kalau aku benci kamu, aku nggak suka kamu, pasti akan aku bunuh, nggak juga. Karena di sekarang ini kasusnya bukan lagi motif yang dicari tahu, tapi adalah bukti-bukti yang saintifik, misalnya seperti ya DNA, kemudian juga sidik jari dan sebagainya. Tidak hanya Pak Yosep yang tertekan, tapi juga istri keduanya, Ibu Mimin Mintarsi. Di wawancara TV One ini beliau menangis dan mengatakan bahwa beliau sekarang mengalami kesulitan ekonomi gitu. Bahkan beliau mengaku untuk makan sehari-hari aja sekarang mengandalkan bantuan dari saudara-saudaranya. Karena dia tidak bisa kemana-mana begitu. Anaknya nggak bisa kerja, dia juga nggak bisa kerja. Bahkan sang suaminya pun dari tanggal 18 Agustus 2021 lalu sampai berita ini diturunkan, dia belum pulang. Jadi
beban mental, beban ekonomi, dan juga beban dari masyarakat yang menuduhnya Ibu Mimin. Kita simak ya secara singkat apa yang dikatakan Ibu Mimin Mintarsih. Sehari-hari saya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kemana-mana. Suami pun dari hari itu sampai sekarang nggak ada pulang. Saya nggak bisa nyari nafkah, nggak ada yang nafkahi anak saya sama saudara saya. Sedihnya terlihat sangat genuine sekali Ibu Mimin di sini, apalagi pada saat Ibu Mimin mengatakan suami juga tidak pulang, itu kayak yang benar-benar mendalam banget sih. Tapi juga bagi aku agak sedikit unik ya, sudah hampir 50 hari Yosep tidak bertemu dengan Ibu Mimin. Aku pernah mendengar juga keterangan dari pengacaranya bahwa tim kuasa hukumnya mengatakan memang saya yang menyuruh Pak Yosep untuk tidak pulang agar bisa membatasi omongan orang-orang sekitar gitu. Tapi menurut aku nggak melihat logical thinkingnya di mana begitu kok harus tidak tinggal bareng. Justru menurut aku momen berat ini harusnya ada orang yang tersayang di samping kita agar bisa saling menguatkan, agar mendapatkan pikiran yang jernih, tidak pikiran yang butek gitu kan ya. Tapi kok oleh kuasa hukumnya diminta untuk tinggal berjauhan, ada apa ini? Ini mungkin yang menjadi pertanyaan banyak orang. Oke, aku rasa itu dulu yang bisa aku bahas untuk video kali ini, dan aku sangat optimis dan juga yakin bahkan keterangan dari kepolisian, tepatnya dari Kombes Pol RD Caniago mengatakan sudah ada yang tertuduh, tapi kita ingin mengkonfirmasi sebelum menentukan dia atau mereka tersangkanya. Terima kasih sudah menonton video ini, terima kasih teman-teman yang sudah komentar positif, dan aku cek hari ini sudah hampir 20% teman-teman yang nonton sudah bersedia untuk subscribe. Mudah-mudahan besok bisa naik lagi, dan ini adalah support nyata kalian untuk saya untuk terus membuat video-video menarik di segmen analisa. Kopun kerap semuanya, bye-bye.